نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, Allah memperjumpakan kita kembali dalam rangka mengaji dan mengkaji kitabullah wa sunnatur rasul. Fa insyaallah hari ini kita membahas bab tauhid. Masih preambul, yang dahulu masih preambul, sekarang preambul. Masih preambul terus. Karena tauhid ini, mohon maaf, yang pertama kali didakwahkan oleh para nabi dan rasul, mulai awal sampai akhir. Tauhid ini pula lah yang nantinya akan menjadi pertanyaan. Ya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ahmad juz 3 nomor hadisnya 198, di dalam At-Tirmizi nomor hadisnya 2499, di dalam Ibnu Majah nomor hadisnya 4251, di dalam Al-Hakim juz 4 nomor hadisnya 244, di dalam Sahih Al-Jami'us Shahir nomor hadisnya 4515. Ya. Kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kullu bani adama, setiap anak keturunan Adam. Khata'un, ya, banyak berbuat salah. Wa khairul khatta'ina, dan sebaik-baik, ya, orang yang banyak berbuat kesalahan itu, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan itu, at-tawwabuna, orang yang banyak bertaubat. Itu ya, banyak bertaubat. Yang dahulu syirik, tidak lagi syirik, tinggalkan. Yang dahulu ahlil hawa wa ahlul bidah, ya, tinggalkan, menuju tauhid. Inilah tauhid. Dan tauhid itu, kalau Anda baca, kita ini setiap kali membaca di dalam surat, di dalam sholat, yaitu surat apa yang harus kita baca? Al-Fatihah. Yang pertama adalah memulai segala sesuatu yang baik itu dengan basmalah. Itu sudah kita bahas yang lampau, ya, basmalah. Perintah basmalah itu ada di dalam surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sedangkan perkataan basmalah itu sendiri, bismillahirrahmanirrahim, itu ada di dua tempat, yaitu Al-Fatihah ayat 1 serta surat Sulaiman. Oh, surat An-Naml surat 27 ayatnya 31. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu bismillah. Ya, memulai sesuatu. Kemudian ditutup dengan segala sesuatu yang diakhiri itu dengan alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Ya. Surat 27. Ya. Surat 27. Ya. Ayatnya 30. Ya. Ayatnya 30. Semut ya. Ya, semut. Lalu kemudian kenapa kita membaca hamdalah, bersyukur kepada Allah? Ya. Karena Ar-Rahmanir Rahim. Karena banyaknya Allah memberikan kenikmatan. Ada dua kenikmatan. Yang satu berkenikmatan bersifat umum. Semua manusia diberikan. Mau yang menyembah, mau yang tidak menyembah, mau yang kafir, mau yang iman, mau yang munafik, diberikan Ar-Rahman.
Spesial orang yang beriman saja. Spesial. Orang munafik tidak masuk. Ar-Rahim. Tetapi perlu diketahui, setelah kenikmatan itu semuanya yang diberikan, fasilitas yang diberikan oleh Allah harus dipertanggungjawabkan agar kita tidak melenceng. Mana buktinya? Maliki yaumiddin. Disuruh ingat bahwa nanti apa yang ada di hidup ini akan dibalas. Semuanya akan dibalas. Anda dan saya, kita semuanya tidak dilepas oleh Allah begitu saja ngeloyor di atas muka bumi lalu berbuat sewenang-wenang. Maliki yaumiddin. Ya, bahwa semuanya akan dibalas. Ingat hari pembalasan. Sedikit pun di antara kita ini ya, tidak akan pernah terlepas dari pengawasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun, bahwa kita akan dibalas. Perlu diketahui, yang diangkat ke permukaan oleh Allah apa? Fi sudur. Semua yang ada di dalam dada kita. Artinya apa? Anda berniat ngaji, iya, maunya baik dunia akhirat. Kepada orang luar Anda tampak baik seperti buah kedondong, mulus licin kepada orang luar, tetapi di dalam rumah tangga kita seperti di dalamnya buah kedondong. Akan dilihat oleh Allah. Tampak semuanya. Jadi sebelum orang itu menuju keluar, itulah orang-orang sifatnya seperti buah kedondong itu ro'un. Ria. Ingin dipuji dari orang luar, tetapi dari keluarga sendiri ya tidak benar. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti itu. Iya. Lalu apa? Tauhid jalan. Iya kana budu wa iya kana stain. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Iyaka 2 kali loh ya. Berhati-hatilah kalian hanya kepada Allah sajalah. Hanya kepada Engkau sajalah ya Allah. Waspada kita pakai iyaka. Hanya loh. Kalau hanya sudah, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan sama sekali. Ya, pantang kita ada pilihan. Iyaka na'budu, dalam menyembah kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah. Lalu kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau pula lah kami meminta pertolongan. Kami memohon pertolongan. Tauhid. Kalau kita meminta bantuan kepada sesama manusia, maka sudah lumrah manusia kemudian lepas dari janji dan omongannya. Ya, mumpung kampanye si A, wah, seolah-olah malaikat dia. Yang ditunjukkan hanya kebaikan. Seolah-olah dia tidak punya keburukan sama sekali. Tidak ada orang kampanye saya buruk, saya tidak ada. Wah, kebaikannya dong coba. Ya kan? Lalu apa? Itu bersama dengan Allahus Samad. Allah lah tempat kita bergantung. Tetapi pada kenyataannya itu ditekankan dengan iyaka dan iyaka 2 kali ini ditekankan ternyata. Agar apa? Agar kita menyembah hanya kepada Allah dan hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah. Seluruh urusan kita kembalikan kepada sana. Ikhlas atau tidak kita. Udah. Ya, kita disakiti oleh tetangga, tidak usah marah. Ya. Anggap saya nanti ada balasannya. Pembalasan Allah. Udah, terserah. Pokoknya kita lempeng saja. Kita menasehati saja. Dan kita mau menasehati, mendengar nasihat kita. Mereka mau dinasehati dan kita juga mau dinasehati. Ya, rata-rata kita menginginkan mereka mau mendengar nasihat kita, tetapi kita tidak mau mendengar nasihat dari mereka. Ya,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Apa itu? Islam. Islam itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Al-Hikmah. Kitabullah wal Hikmah. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sampai di sini. Persamaan Islam kita rata-rata mereka mengakui sampai di ihdinas siratal mustaqim, kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Semuanya. Lihat surat 3 ayat 164. Yang baca, Fadal? 3 164. Yang ketemu? Ada yang mau baca, Fadal? Bismillahirrahmanirrahim. وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Allah did confer a great favor on the believers when He sent among them a messenger from among themselves, rehearsing unto them the signs of Allah, purifying them and instructing them in scripture and wisdom, while before that they had been in manifest error. Inilah ihdinas siratal mustaqim, ya, yaitu ditunjuki kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menjadikan mata yang buta itu menjadi terbuka, menjadikan telinga yang tuli itu menjadi mendengar. Ya, karena mereka pada permulaannya adalah nyata-nyata di dalam kesesatan. Lalu Allah menunjukkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Iya. Dan menunjukkan kepada mereka itu Alkitab, mengajarkan kepada mereka itu Alkitab, yaitu Al-Quran, dan wal hikmah, As-Sunnah.
membuka qalbu yang dahulunya mati terkunci. Maka lihat surat Al-Baqarah ayat ke-7. Yukhadi'una Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Mereka terkunci semuanya, dibuka oleh Allah agar tidak terkunci mati seperti beli khatam. Ya. Ini sampai di sini kita sepakat, Pak. Tetapi ayat yang selanjutnya, mohon maaf ini, banyak di antara kita yang tidak sepakat. Ya, banyak di antara kita yang tidak sepakat. Mereka mengaku bahwa kita orang Islam berlandaskan dari dua dalil, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, As-Sunnah. Semua mengaku. Padahal ayat yang terakhir sebagai pamungkas itu menunjukkan bahwa, ya, tanpa yang ketiga ini sebagai kunci prinsip. Ada 3 prinsip. Prinsip pertama sudah kita lalui, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Prinsip yang ketiga ini mereka tolak. Apa itu? Shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Nikmat apa? Yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau gitu, siapa mereka? Sahabat. Kalau begitu pemahamannya jelas pemahaman para salafus shalih. Ini yang mereka tolak. Tidak dengan pemahaman yang lain. Diteruskan, ghairil mahdubi alaihim waladhdallin. Loh, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan disesatkan. Tidak jalan yang lain. Kalau begitu siapa? Di antara sahabat ini ada pengikut Rasulullah, orang-orang munafik. Keluar mereka, bukan jalannya mereka. Tetapi yang diambil adalah orang siratal ladzina an'amta alaihi. Ya, begitu. Kenapa demikian? Ini yang rata-rata mereka tidak mau sepakat. Ini yang menjadi perbedaan kita. Padahal Al-Fatihah kita senantiasa baca. Anda boleh lihat di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 137. Surat 2 ayat 137. Silakan. Saya bacakan saja, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in, maka jika amanu, mereka beriman, bimithli, semisal ma amantum, apa-apa yang kalian imani, bihi, dengannya. Siapa yang mereka kalian imani? Sahabat. Jika mereka itu, kita ini mereka. Ya, Allah menunjukkan kepada kita, jika kita ini, maka jika mereka telah beriman sebagaimana, ya, yang kamu iman, yang kalian, bentuk jamak, kalian imani. Jika orang-orang kafir, orang-orang munafik itu, ya, orang-orang yang belum dapat petunjuk itu, orang-orang yang belum mengikuti sunnah itu,
Ya, jika mereka itu mau beriman sebagaimana imannya para kalian orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah, yang mendapatkan nikmat dari Allah. Sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Loh, itu. Maka siapa saja berdasarkan surat 9 ayat 100, maka siapa saja yang mengikuti jejak orang-orang terdahulu dari kaum Muhajirin dan Ansor, maka mereka itulah orang yang kemudian disebut orang salaf, karena mengikuti jejak mereka 3 generasi yang utama. Siapa saja. Itu sudah sebutan, bukan kita mengakui loh ya. Orang salaf bukan pengakuan. Siapa saja di antara kita yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahih dengan pemahaman mereka para sahabat sesuai ini, ya, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Maka mereka disebut orang salaf, orang salafi, salafiyun. Jadi salafiyun itu adalah orang-orang yang mengikuti manhaj dari para salaf, tapi tanpa mengumandangkan bahwa dirinya sama. Karena banyak orang yang mengumandangkan dirinya seorang salaf, tetapi mohon maaf, kenyataannya ya mereka jauh. Ngaku doang kan, omdok kan bisa saja. Pondok pesantrennya salafiyah banyak kan, tapi tidak sesuai. Tidak usah pengakuan. Karena apa? Quran surat 2 ayat 8 berbicara, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ayat yang ke-9, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kan begitu. Di antara mereka mengaku dirinya beriman. Al-Fatihah saja yang kita baca, makanya itu diwajibkan baca seperti begitu itu, masih dilanggar. Karena pemahaman kita rata-rata mau. Mereka dikatakan, ya kita Quran dan hadis. Tapi begitu pemahaman para salaful ummah tidak mau, padahal Al-Fatihah sudah ada. Ini bagian akidah. Nanti apa akidah itu nanti? Tauhid dulu yang kita sering baca. Karena ini umul Quran. Kalau diluaskan samudra Al-Quran, Quran semuanya. Tapi tidak, kita hanya global saja. Ada pertanyaan, Fadal? Ya? Itulah ya generasi yang harus kita ikuti manhajnya. Apa sih manhaj itu? Metode, cara beribadahnya, cara bergaulnya, cara segala macam yang diatur oleh agama. Ya, sistem yang kompleks. Ya, yang kompleks. Ya. Maka ketika manusia sudah mulai banyak yang rusak, Allah mengutus apa? Ulama. Ya, pada tiap 100 tahun. Hadis itu Abu Dawud. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadisnya 4291. Al-Hakim juz 4 nomor hadisnya 522. Dari sahabat Abu Hurairah, saya menemuinya di Fathul Qadir juz 2 halaman 358 di dalam kitab Fathul Qadir. Innallaha yab'atsu ila lihadhil ummati ala ra'si kulli mi'ah sana. Innallaha, sesungguhnya Allah, yab'atsu, mengutus, lihadhil ummah, bagi umat ini, yaitu Islam, ala ra'si kulli mi'ah, ya,
setiap 100 tahun. Ya. Sana, ya, setiap 100. Man yujaddidulaha dinuha. Orang yang mentajdid agama mereka. Apa itu yang mentajdid? Memperbaharui, bukan membuat perubahan loh ya. Memperbaharui yang telah dirusak. Contoh, ibarat pohon mangga dipenuhi benalu. Orang yang mentajdid ini meluruskan. Benalunya dipreteli, tidak usah takut. Supaya apa? Pohon mangganya ini tumbuh lagi. Begitu ditumbuhi lagi, dihabiskan lagi. Tidak bisa sampai habis, mesti ada. Ya, seperti begitu. Itulah lawan mereka adalah apa? Ulama-ulama su, yang mengaku dirinya ulama tetapi su, tidak sesuai itu. Tidak memakai pemahaman para salaful ummah. Ngaku kan doang, ngaku doang kan boleh kan? Makanya ketika saya ditanya oleh kawan kami, kita menggunakan ijma ulama enggak? Ulama yang mana? Ijma yang mana dulu? Jika ia sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan para pemahaman salaful ummah, kita pakai. Jika tidak, ya no. Karena ulama-ulama itu kelompok mereka si fulan banyak. Contoh ulamanya Syiah, ulamanya Khawarij, ulamanya Rafidhah. Bagaimana? Ya tidak klop. Ya, tidak klop. Nggak kita pakai. Ulama-ulama yang mengikuti Al-Quran, Al-Hadis As-Sahih dengan pemahaman para salafus salih, itu baru ijma ulama yang kita pakai. Dinamakan ulama warisatul anbiya. Lah, ulama warisatul anbiya. Karena Anda boleh ngaku sebagai pewaris Nabi karena pengetahuan Anda. Nabi itu dicopot, dipotong hadis itu. Hadis itu, Rasul itu meninggalkan dunia ini tidak dengan dinar dan dirham, tetapi ulumuddin, agama, ilmu agama. Kalau ilmu agama tidak bisa dikembangkan, kalau harta, kekayaan Anda kembangkan, investasi segala macam. Kalau agama, contoh cara sholat Anda kembangkan, subuh 2 rakaat Anda kembangkan menjadi 10, sekalian taiso, boleh nggak? Sekalian gerak badan olahraga, kan bangun pagi itu biar sehat. Anda kembangkan investasi kepada Allah, dunia akhirat, 2 5 kali, boleh nggak? Nah, ya sudah, ya. Jangan karena kita mengaku al-ulama warasatul anbiya, baca keseluruhannya, jangan asal potong hadis. Ini yang kita ini dicekoi ulama. Tetapi untuk kepentingan yang kemarin surat Al-Baqarah ayat berapa? 75 sampai dengan 82. Mereka merubah ayat-ayat Allah, menambah dan mengurangi. Tidak sesuai. Akidah ini, din ini. Ya, saya bilang begitu kenapa? Mantan sesat, gitu saja. Sekarang sedang meniti, ayo sama-sama meniti. Kan gitu. Yang dahulu sesat, jangan ditengok. Kelemben, roti, bien, saiki, bulu, berang, dulu. Sekarang, yuk memperbaiki diri. Tadi hadis dia makan. Orang yang banyak kesalahan tetapi kemudian banyak bertaubat, memperbaiki. Perkara orang nganggep itu abal-abal, silahkan, karena kita memperbaiki diri. Dulu kita begini, sekarang berubah, kan begitu tuh, memperbaiki diri. Ya, nanti kita lanjutkan pada azan. Sebenarnya ini di dalam Al-Quran itu kan Allah perintahkan supaya kita
mengikuti jalan yang lurus gitu ya. Itu ada beberapa ayat Al-Quran. Nah itu tentunya kan bukan hal yang mudah, itu berat. Kadang dari hal-hal yang kecil bisa mengeluarkan kita dari jalan yang lurus gitu. Nah itu supaya kita terhindar dari itu, kita harus bagaimana itu? Kalau terhindar tidak bisa. Kalau terhindar tidak bisa. Ya, menghindari dari. Mohon saja petunjuk kepada Allah tadi, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan benar. Jujur, tidak usah ditutup-tutupi, tidak usah disembunyikan. Yuslih lakum a'malakum, dia Allah akan memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian. Loh, jadi Allah, hak prerogatifnya Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampunkan atas kalian dosa-dosa kalian. Bukan artinya kan kita di depan mata kita kan kemaksiatan ini. Iya, betul. Karena itu dapat menggelincirkan kita. Iya, betul. Maka ada 3 itu tadi. Jika engkau mampu dengan rubah dengan tanganmu, rubah. Jika tidak mampu dengan lisan, jika tidak mampu dengan kolbu, itu paling batas. Minimal kita tidak ikut ke dalamnya. Paham ya? Menolak total. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, kepada Abi Dzar Al-Ghifari sampai 3 kali. Kulil haqqa walau kana murran. Kulil haqqa walau kana murran. Kulil haqqa walau kana murran. Saking beratnya. Ya. Katakan tentang kebenaran itu walaupun pahit akibatnya. Pahit kita dimusuhi. Sehingga Akhu Anjas pernah mengatakan, ya nanti kalau mati berangkat sendiri, gak ada yang ngubur, ya kan? Itu gotong-gotong sendiri kalau nggak mau sama bermasyarakat. Loh, ya jawabannya mudah, tenang, nggak bakal kuat dengan bau bangkai kita, kan gitu saja, ya kan? Kok apa betul Pak kalau surga itu dibentengi dengan nafsu dan syahwat? Betul. Maka yang pertama kali nafsu dan syahwat itu dari apa? Niat, Pak. Iblis laknatullah, syaitan laknatullah itu mendatangi dari segala arah. Iya kan? Lewat apa? Niat. Potong niatnya. Sehingga kita tidak apa? Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya sholat fa innaha lakabiratun illa ala khasin. Surat 2 ayat 45. Karena beratnya itu kan begitu ya Allah. Ingat dompet kita tadi lupa kan? Mohon maaf, saya ketika mengingat ini, ketika Anda bertanya itu, ada seorang ustadz yang ada agak sedikit salah ini. Ya, bukan sedikit saya. Menurut saya salah total, tidak ada sedikit salah. Ya, mengungkapkan ibu-ibu waktu pengajian, kalau Anda ini kehilangan sesuatu atau lupa naruhnya, coba sholat. Nah, kan keliru, Pak. Masih ingat karena setannya itu. Ya Allah, kan ingat begitu, alasannya begitu itu. Ya Allah, dibuat permainan sama ustadznya ini. Makanya saya sudah apa begitu beratnya ya, karena surga itu dibentengi. Iya, bukan itu saja aku. Artinya kan itu banyak sekali jalan yang menyesatkan. Betul. Surat Al-An'am surat 6 ayat 153. Rasulullah menggariskan garis lurus sama duri. Nah, dan duri ikannya banyak sekali, bukan satu loh Rasulullah. Bikin duri. Jalan yang lurus cuma satu. Ya kan? Ya itu tadi jalan banyak. Di samping itu surat 43 ayat 78. Kebanyakan manusia menolak akan kebenaran.
Walaupun sudah datang di antara mereka itu kebenaran, tapi mereka menolak. Sudah menjadi kebanyakan. Ya, itu. Maka ada 3 rukun yang dimiliki kita di dalam beragama, bertauhid ini. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran rukun pertama, yang kedua rukun yang yaitu As-Sunnah yang sahih. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang rukun yang ketiga, apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu pemahaman para salafus salih, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka untuk mengikuti engkau Muhammad. Ini yang ketiga ini yang rata-rata ditolak. Walaupun pondok pesantrennya tertulis salafiyah. Termasuk pondok saya lu ya. Pakai salafiyah, asy-syafi'iyah. Ya. Imam Syafi'i itu seorang tabi'in. Justru Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya tabi'in. Dalam tobakot untuk Imam Malik itu tobakot yang kelima dari tabi'in. Ya, seperti begitu. Kita ini berat. Walaupun siapa yang mereka diberi nikmat oleh Allah berupa masuk ke Islam yang yaitu pertama para sahabat. Syiratal. Tetapi dikatakan dia ghairil mahdubi alaihim waladdallin. Kemarin dalam surat Al-Baqarah, jangan engkau mengikuti orang-orang yang mantan atau pemikirannya ikut-ikut Yahudi dan Nasrani. Karena itu ghairil mahdubi alaihim, semuanya akan sesat. Ya, kita pernah dilecehin dari teman lain agama ya, gitu. Katanya kamu dari lahir agama Islam, tapi setiap hari kamu minta bukti jalan yang lurus. Berarti agama kamu bengkok. Iya, nggak lurus kan? Nah itu. Saya dulu ketika seminar itu jebolan saya dulu saat Asia seminar Asia Tenggara, ya benar. Saat sekolah Alkitab Asia Tenggara di Malang Selatan sana. Mau menuju ke Panjen. Saya pernah ngajar di sana teologi tentang Islam. Ya, salah. Kenapa? Karena kita manusia agamanya lurus, yang nggak lurus manusianya. Karena kebanyakan di antara kita ini. Ya mohon maaf, kadang-kadang kita ini dilecehkan. Ya, mohon maaf. Dilecehkan apa? Oleh agama lain. Kenapa? Tuh lihat itu yang dipegang KPK. Rata-rata orang yang berpeci. Ustaz. Nah, iya. Ya kan? Dilecehkan benar-benar. Di sidang berkokong semua. Ketika beberapa tahun yang lampau, kawan kita meninggal. Ada seorang kawan kita meninggal. Ayahanda dari pucuk pimpinan di wilayah ini, ya, daerah Ciumasan, meninggal. Yang datang melayat, yang mendoakan buahnya. Ustadznya cerita, ceramah, ya, ceramah sebelum mengadakan perhelatan itu berceramah. Kita ini banyak dosa, tidak apa-apa. Kalau sudah meninggal didoakan orang banyak, niscaya akan diampuni. Seperti mudah saja. Ya, seolah-olah surga itu miliknya orang kaya. Dengan digunakan, ya, sedekah banyak, orang yang mendoakan datang banyak, ya, datang yang pakai pakaian rapi 100.000, yang pakai biasa 50.000. Waduh. Lo dulu sekolah sedekah, pulang masih bawa sarung, masih bawa konca. Ya mohon maaf, ini seolah-olah surga miliknya. Ya, anehnya lagi kita ini manusia kelaparan.
Makanya kemarin dikatakan adalah istaru bi ayatina tamana qalila. Harganya cuma konca 50.000, 100.000 sudah. Rebutan. Ya, tambahin lagi rebutan. Bagus itu. Ya. Kayak orang Inggris itu kan didoain sama. Lah iya. Didoain baru dibagi rebutan. Didoakan syukur kamu meninggal, kalau begitu kami dapat ini hadiahnya. Kan gitu ya. Coba kamu nggak meninggal nggak dapat nih. Ya mohon maaf ini. Ya bersedekahnya kalau sudah game point. Jadi nah ini. Ya, padahal insya Allah besok kita akan lakukan ini. Ya, penjelasan lagi. Ya. Padahal Kita tidak paham tentang hadis, bukan hadis. kalau nggak tahu ya jangan ceramah. Kita baca di hadis ini beda sama dalam berpikir. Anda tandanya nggak belajar. Paham ya? Jadi diam saja. Kalau ada orang yang bertanya pada Anda terangkan yang sesuai kemampuan Anda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau Anda sotoy, mohon maaf ini, banyak kan? Ya, merasa banyak sotoy. Anda kena surat 16 ayat 25. Mari kita belajar untuk tidak sotoy. Mengamalkannya berarti. Mengamalkannya bagaimana? Tak cari kembali. Sebagai pertanyaan dalam Al-Quran. Ahlu dzikir, artiannya yang lebih jelas. Anda pernah saya mau bertanya kepada Anda. Yang tadi Anda bertanya. Apakah ada hadis ini begini, hadis ini seolah-olah ulamanya berbeda kan? Iya kan? Yang Anda. Iya kan? Cara menggabungkan bagaimana? Sekarang mau tanya, Anda sudah cross check belum? Di dalam sumber hadis itu. Misalkan At-Tirmidzi nomor sudah Anda cross check belum? Takutnya tadi yang dikatakan rekan kita, al-ulama'u warasatul anbiya. Kita dibodoh-bodohin seperti begitu. Ya kan? Dipotong begitu saja. Nah itu makanya kita kemudian belajar itu. Ingat, Anda sudah belajar tentang sahih muttafaqun alaih, tentang hadis pembukaan di dalam Imam Muslim. Jika Anda mempercayai langsung segala apa yang Anda dengar, maka Anda tergolong al-kadzab, pendusta. Selesai. Daripada Anda dicap, kita dicap, ya sudah diem. Paham ya? Bukan saya marah, tidak, ini rata-rata begitu. Bagaimana? Wong Anda belajar sampai kemana mustalahul hadis, itu namanya mustalahul hadis. Kalau Anda tidak belajar ya diam saja, sama dengan Anda tidak belajar fisika, ya toh, sotoy tentang fisika ya susah. Gitu ya. Berarti kan kalau ada ulama dua, yang satu ngomong hadis yang ini, padahal hadisnya sama, yang ini ngomong ini, kita cari aja. Iya. Ya bertanya kepada ustadznya, Ustadz, nomor hadisnya berapa? Riwayat siapa? Bukan ustadz ini yang 1 sama 2 digabungan plak tatapan begitu, bukan. Cari yang benernya. Nanti akan ketahuan. Ya? Ya. 2 pendapat digabungkan tidak bisa. Contoh nih ya. Dalam mengejawantahkan yang tadi, ada kawan kita yang meninggal itu tadi, mereka mengejawantahkan apa? Surat 3 ayat 134. Lihat dulu. Surat 3 ayat 134. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, yaitu orang-orang yang berinfak di waktu lapang, fisarra'i wadara, dan sempit. Sedangkan kita kesusahan, lagi susah, ada yang meninggal, maka saya dalam keadaan sempit ini, maka saya keluar. Seperti begitu ya salah. Pemahaman kan dua itu ya. Padahal dalilnya Quran kan gitu. Tetapi memahaminya seperti itu. Anda boleh bertanya, Ustadz, Yai, Habib, pemahaman yang model begitu, yang kayak sampean itu ditafsir mana ya? Jalalain tah? Yang terkenal kan Jalalain tah?
Imam Syafi'i ta? Ya. Itu. Tapi memang benar kita sering bilang kita kan sedekah untuk orang meninggal, dan kita kasih makanan ini. Itu ya memang orang semua ngomong kayak gitu. Sedekah itu harus tahu. Pakai dalil sedekah itu. Jangan dalil. Pakai dalil bukan dalil. Apabila anak Adam, dalil itu dalil yang jadi dalil gitu loh ya. Dalil. Ya gitu, pikiran. Kan sedekah padahal idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min sa. Nek wis mati putus kecuali 3 perkara. Kan sedekah jariyah ini kan mengalir. Iya, mengalir makanannya. Kan begitu, sudah putus kecuali 3 perkara itu. Artinya ketika ia masih hayat, ia bersedekah. Masih hayat, kan sudah putus kecuali 3 perkara. Nah, ya, anak yang ketiga, kemudian yang salah lagi, anak yang soleh yang mau. Loh, kata-kata yang mau, loh ini jangan sampai. Bukan kemudian dirubahin sama kiai-kiai, Ustadz. Ya, anak yang soleh yaitu cirinya yang mendoakan orang tuanya. Kalau begitu Rasulullah gak soleh ya. Gak pernah Rasulullah mendoakan ibu bapaknya. Ibrahim mendoakan bapaknya setelah tahu bahwa bapaknya ahli neraka, maka tidak mendoakan. Loh ya, panutan kita harus jelas sekarang. Jadi sehingga sedekahnya itu harus tersalur dengan benar. Ya contoh, mohon maaf, ada bersedekah untuk bangun masjid, tapi mohon maaf ya, renovasi masjidnya didirikannya ahlul hawa wal bidah. Lah sampai anda sama dengan menyumbang untuk apa? Yang maksiat kepada Allah itu tadi. Jangan kemudian bang, keramiknya dari saya. Jangan bangga. Justru kita banyak istighfar. Duh ya Allah, ya keramik dari saya ahli ahwa dan bidah. Susah kan? Dapat saya. Surga-surgaan ini ya. Inilah. Insya Allah kita akan lanjutnya. Terakhir saya tutup dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad, juz 2 nomor hadisnya 50 dan 92, dari Ibnu Abi Saibah juz 5 nomor hadisnya 98 ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang panjang, faju'ilat dallatu wad-dhaharu ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dijadikan kehinaan dan kerendahan atas orang-orang yang menyelisih sunnatku. Ya, sekali lagi, dijadikan kehinaan dan kerendahan atas orang-orang yang menyelisih sunnahku. Waman tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Wallahu a'lam bishawab wal ilmi indallah. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.